apabila panjenengan ingin memiliki atau mendapatkan keuntungan yang instan, dalam arti 2 bulan 3 bulan, lebih baik memilih penggemukan. Tapi jenengan harus mempersiapkan pakan yang bagus, karena salah sedikit saja bisa menurunkan berat badan dan tentunya akan mengakibatkan kerugian. Tapi apabila panjenengan ingin investasi jangka panjang ya teman-teman ya, misalnya mempunyai uang yang lebih, bisa memilih cara breeding teman-teman ya. Assalamualaikum, balik kandang lagi, dolan menyang kandang golek inspirasi. Oke sobat ternak semuanya, terima kasih terus menonton video dari kami dari channel Balik Kandang. Semoga video-video kami bermanfaat untuk sobat ternak semuanya, terutama bagi para pemula yang ingin beternak. Nah, pada video kali ini saya akan bagikan yaitu kita dalam proses beternak itu bisa memilih cara apa, penggemukan atau pengembangan. Terus tonton video dari saya, semoga video ini nanti bermanfaat untuk sobat ternak semuanya. Tapi sebelum melanjutkan menonton, silahkan terlebih dahulu subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Selamat menonton. Nah, oke, sobat ternak semuanya, terutama bagi para pemula yang ingin memulai usaha atau ingin belajar memelihara hewan ternak, terutama di sini adalah domba ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memilih 2 alternatif, yaitu pengembangan ataupun pengemburuan. Teman-teman bisa memilih 2 alternatif, yaitu pengembangan atau penggemukan ya teman-teman semuanya. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan yang saya ketahui tentang pengembangan dan penggemukan domba ya teman-teman semuanya. Ini bisa menjadi pilihan untuk bagi pemula apabila ingin memulai usaha ternak domba. Oke, yang pertama yaitu breeding atau pengembangan. Di sini kita kalau breeding itu minimal itu harus sabar ya teman-teman, sangat sabar sekali, karena dalam proses breeding ini kita bisa merasakan hasilnya itu selang 2 tahun. Nah, kurang lebih 2 tahun ya sobat ternak semuanya. Tapi dalam masalah breeding ini, kita untuk pola pakannya, pemberian pakannya itu bisa menggunakan hijauan segar, bisa menggunakan pakan kering, konsentrat, dan lain sebagainya. Untuk masalah pakan tentunya tetap kita memberikan pakan yang berkualitas ya teman-teman semuanya. Tapi setidaknya kalau ada misalnya kurang bahan pakan itu tidak jadi masalah, karena target yang kita cari itu bukan hasil instan, bukan hasil cepat teman-teman ya. Yang penting kita berikan pakan yang bagus, pemeliharaan domba yang bagus. Insya Allah dalam jangka waktu yang lumayan lama, 2 tahun, kita sudah bisa menghasilkan indukan anakan domba yang banyak teman-teman semuanya ya. Oke, selang 2 tahun kita sudah memiliki domba yang banyak, itu baru bisa kita rasakan. Tapi selama selang waktu pemeliharaan kita memang banyak keluar biaya teman-teman ya, terutama masalah pakan, karena ini bukan hasil yang instan. Kita tidak
mengharapkan hasil instan, karena kalau dalam waktu instan misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita jual, nah itu kita tidak breeding teman-teman, tapi kita ingin hasil yang instan. Lebih baik kita menggunakan cara penggemukan. Oke, di sini untuk penggemukan itu bisa kita rasakan untuk hasilnya itu apabila 3 bulan sudah kita bisa jual. Istilahnya harus kita keluarkan dari domba yang kita beli, kemudian pakan yang kita beli, yang kita adakan itu harus keluar. Kita total berapa jumlah kita membeli domba, pakan dan lain sebagainya, itu ketika 3 bulan kita total, kita bisa menganalisis untung atau rugi kita dalam beternak. Nah, tentunya dalam proses penggemukan ini kita harus sangat hati-hati sekali teman-teman semuanya, karena kita salah sedikit saja dalam pemberian pakan itu akan berakibat fatal pada pertumbuhan domba. Pasti bobotnya akan turun. Nah, padahal target yang kita inginkan yaitu pertambahan bobotnya. Dalam waktu 3 bulan, kalau pertambahan bobotnya tidak signifikan bagus, malah turun, nah kita dipastikan merugi. Jadi untuk proses penggemukan ini harus benar hati-hati masalah pakan, masalah kebersihan kandang, dan pemilihan dari domba tersebut. Oke, apabila panjenengan ingin mendapatkan hasil yang cepat, ya pilih saja penggemukan, karena selang 3 bulan itu sudah bisa kita jual dan bisa kita analisis apakah kita rugi, apakah kita untung. Nah, tapi itu tadi, untuk masalah pokoknya harus benar-benar pakannya itu harus yang berkualitas teman-teman ya. Salah sedikit saja langsung kita bisa merugi. Untuk Anda apabila yang memiliki cukup modal dan tidak mengharapkan hasil yang cepat, misalnya untuk tabungan lah, ini saya mau beternak untuk tabungan, misalnya masih muda, anak-anak muda, ada uang lebih, bisa dibelikan domba untuk cara breeding teman-teman ya. Karena cara breeding ini kita tidak, istilahnya tidak perlu harus pakan yang sangat berkualitas, tidak perlu. Alangkah baiknya jika memiliki uang yang cukup itu pakannya berkualitas teman-teman. Tapi kalau memiliki pakan yang kurang berkualitas pun untuk breeding bisa berjalan. Oke, yang penting sebelum kita beternak itu kita harus mempersiapkan bank pakannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita sudah membeli domba, kita sudah membuat kandang, tapi bank pakannya belum belum menanam atau belum mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, itu kita nanti akan puyeng ya teman-teman. Kita akan kesulitan sekali dalam pemberian pakan, karena masalah utama dalam peternakan domba, baik sapi, domba dan lain sebagainya, itu adalah pakannya teman-teman ya. Terutama kos yang paling banyak itu pakan. Oke, untuk pemberian pakannya kita bisa menggunakan dengan cara silase, hijauan langsung ataupun pakan kering. Nah, kebetulan ini sore ini kita berikan pakan silase teman-teman. Alhamdulillah untuk pakan silasenya sudah bagus. Ini dombanya sehat-sehat, dombanya suka dan lahap sekali teman-teman. Tapi selain silase ini kita juga memberikan bahan tambahan makanan lain berupa konsentrat. Ini akan saya perlihatkan konsentratnya teman-teman semuanya ya. Oke, ini konsentrat yang ada di kandang kami. Ini konsentrat ini terbuat dari jagung, bekatul, kemudian ampas ketela dan bahan-bahan lainnya yang sudah kita olah dengan perbandingan yang sudah kita tentukan. Nah, oke. Ini
Untuk di kandang saya kebetulan saya menggunakan metode breeding ya teman-teman ya, karena dengan breeding itu kita tidak harus menyiapkan pakan yang sangat berkualitas, tidak perlu. Jadi yang penting nutrisi dari kebutuhan indukan dan nantinya calon anakan itu terpenuhi, insya Allah breedingnya berjalan bagus. Dan yang penting indukan itu kita rawat dengan baik, cemple kita rawat dengan baik, insya Allah nanti pertumbuhan untuk berat badannya pun akan otomatis bagus juga teman-teman. Jadi kita memiliki domba yang banyak, kemudian memiliki bank pakan yang banyak, insya Allah nanti untuk berjalan breedingnya akan baik. Nah teman-teman semuanya, ini ada kurang lebih ada indukan 16 ekor. Alhamdulillah sudah melahirkan 3, dan ini semua teman-teman ya, 16 indukan ini alhamdulillah sudah hamil atau sudah bunting semua teman-teman. Jadi ini setelah ini akan saya persiapkan, akan saya sekat-sekat teman-teman ya. Nah ini contohnya, apabila domba sudah mendekati masa lahiran itu sebaiknya kita sekat satu persatu teman-teman, supaya apabila nanti anakannya lahir itu tidak terinjak oleh indukan yang lain, jadi lebih aman. Ini akan kita sekat, kemudian kita berikan perawatan yang bagus supaya nanti cempe atau anakannya bisa lahir dengan selamat, tidak ada gangguan dari indukan-indukan yang lain. Oke sobat ternak semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi yang saya ketahui ya teman-teman. Apabila ada kurangnya mohon berikan komentar supaya kita bisa sharing bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan, terutama ketahanan daging teman-teman ya, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, terutama pertumbuhan ekonomi di sekitar Anda sendiri. Jadi kita bisa mengembangkan potensi peternakan ini dengan baik untuk masa depan kita dan anak cucu kita. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk sobat ternak semuanya, terutama bagi para pemula yang ingin memulai beternak domba. Apabila panjenengan ingin memiliki atau mendapatkan keuntungan yang instan, dalam arti 2 bulan 3 bulan, lebih baik memilih penggemukan. Tapi jenengan harus mempersiapkan pakan yang bagus, karena salah sedikit saja bisa menurunkan berat badan dan tentunya akan mengakibatkan kerugian. Tapi apabila panjenengan ingin investasi jangka panjang ya teman-teman ya, misalnya mempunyai uang yang lebih, bisa memilih cara breeding teman-teman ya. Oke, bisa memilih cara breeding agar nantinya dombanya banyak dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, salam ternak, salam sukses, balik kandang lagi, dolan menyang kandang, golek inspirasi. Salam dari Lestari Farm Ponorogo. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.